Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Pada video kali ini, saya akan membahas suatu KD dalam mata pelajaran matematika KD 3.1, yaitu mata pelajaran barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Secara saya menjelaskan pada video kali ini dengan cara menjelaskan dan memperlihatkan suatu media yang mengenai materi barisan dan barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Nah, sebelum itu, perkenalkan, nama saya Herla Irsyad S dengan NIM 20700121022 dari Pendidikan Matematika UIN Alauddin Makassar. Sebagai pengantar, tugas ini dibuat untuk dapat memahamkan penonton tentang bagaimana sih generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. KD-nya yaitu membuat generalisasi pada pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. KD 3.1 kelas 8 SMP. Pengertian pola barisan bilangan. Barisan bilangan adalah susunan bilangan yang memiliki keteraturan. Nah, keteraturan yang dimaksud dinamakan sebagai pola. Salah satu pola barisan bilangan bisa didapatkan dari mengamati konfigurasi objek. Jadi kita bisa mengamati, kita bisa menentukan suatu barisan bilangan dari mengamati konfigurasi objeknya. Nah, bagaimana itu konfigurasi objek? Nah, konfigurasi objek adalah suatu pemilihan objek yang bisa memperlihatkan suatu pola dari suatu barisan. Nah, kita bisa lihat dalam objek yang saya pilih, yaitu lingkaran. Nah, kita bisa lihat dalam beberapa lingkaran ini tersusun rapih sehingga membentuk 4 pola. Yang pola pertama adalah 1 lingkaran, pola kedua adalah 3 lingkaran, pola ketiga adalah 6 lingkaran, dan pola keempat adalah 10 lingkaran. Nah, kita bisa lihat di pola-pola ini terlihat ada suatu yang barisan paling bawah, pola pertama adalah 1 lingkaran. Kemudian pola yang kedua, barisan pertama adalah 2 lingkaran. Berarti selanjutnya adalah pola ketiga 3 lingkaran. Dan terakhir pola keempat 4 lingkaran. Kemudian pola-pola ini diteruskan ke atas dengan dikurangkan 1, atau barisan ke atasnya itu peraturan berkurang 1. Jadi dari 2 lingkaran di atasnya 1 lingkaran, dari 3 lingkaran kemudian 2 lingkaran kemudian 1 lingkaran, baris ketiga atau pola keempat 4 lingkaran, 3 lingkaran, 2 lingkaran kemudian 1 lingkaran. Nah, selanjutnya bagaimana sih soal dari konfigurasi objek itu? Misalkan dari konfigurasi objek ini yang telah diketahui, kita ingin mencari berapa jumlah lingkaran pada pola kelima. Nah, untuk menjawab persoalan tadi, kita bisa gunakan media yang saya buat ini, yaitu media saya adalah barisan konfigurasi objek. Nah, untuk menjawab soalan tadi, kita bisa menyelesaikannya dengan 2 cara. Cara yang pertama adalah meneruskan pola objeknya, dan cara yang kedua adalah mengubah objek dalam susunan bilangan. Nah, kita menggunakan cara pertama terlebih dahulu, meneruskan pola objeknya. Nah, kita bisa lihat di PPT tadi bahwa suku pertama adalah 1 lingkaran, suku kedua adalah 3 lingkaran, suku ketiga adalah 6 lingkaran, dan suku keempat adalah 10 lingkaran. Nah, kita bisa perhatikan bahwa dari baris pertama setiap suku atau setiap pola itu berurutan dari 1, 2, 3, dan 4. Nah, kita bisa menyusun bahwa ternyata
mungkin saja bahwa suku kelimanya itu adalah 5 lingkaran dari baris paling bawah, sehingga kita menyusunnya atau meneruskannya dari 5 lingkaran, 4 lingkaran, 3 lingkaran, 2 lingkaran, 1 lingkaran dari bawah ke atas, sehingga dapat dilihat dari cara satu bahwa jika dijumlahkan setiap lingkaran dari cara pertama adalah dari 5 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1 menghasilkan 15 lingkaran. Nah, kita lihat di cara kedua. Cara kedua adalah mengubah objek dalam susunan bilangan. Nah, kita bisa lihat bahwa jumlah dari setiap suku kita hitung dulu setiap polanya dari suku pertama sampai suku keempat. Dilihat di suku pertama terdapat 1 lingkaran, suku kedua ada 3 lingkaran, suku ketiga ada 6 lingkaran, dan suku keempat ada 10 lingkaran. Jadi ketika kita urutkan, kita bisa susunan objeknya, susunan bilangannya dari penjumlahan. Kita bisa dari susunan penjumlahan dari 1 menuju 3. Kita bisa lihat bahwa ternyata dari 1 menuju 3 itu adalah penjumlahan 2. Jadi 1 ditambah 2 adalah 3. 3 menuju 6 berarti 3 ditambah 3 adalah 6. Kemudian 6 menuju 10 berarti 10 dikurang 6 adalah 4. Jadi 6 ditambah 4 10. Nah, untuk meneruskannya kita lihat penjumlahannya. 2 ditambah 3 ditambah 4. Jadi untuk mendapatkan suku kelima atau pola kelima, kita dapat jumlahkan 10 ditambah 5. Berarti 10 ditambah 5 adalah 15. Nah, dari jawaban itu kita bisa lihat bahwa ternyata cara pertama dan cara kedua itu nilainya, jawabannya adalah sama. Nah, itu saja video kali ini. Terima kasih yang telah menonton. Jika ada saran-saran dan lainnya boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.